Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja kami yang berjudul Pentingnya Pendidikan Multikulturalisme di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Reza Rahmatullah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang beranggotakan Alfredo Ibarra Febrian Utomo dengan NIM 20.80.063. Kemudian Dwi Martin Bella Hapsari 28.102. Kemudian Cinta Fitriana 28.177. Kemudian Widya Putri Aditya 28.212. Kemudian Aulia Putri Eka Fatia dengan NIM 28.140. Dengan peta konsep yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, pentingnya pendidikan untuk anak. Ketiga, pengertian multikultural. Yang keempat, latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural. Yang kelima, pentingnya pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang keenam, tujuan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang ketujuh, manfaat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti serta jasmani agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan. Pendidikan harus berpihak dengan kebudayaan yang dinamis dan mengalami adaptasi yang berkesinambungan. Pendidikan hadir dan berlangsung dalam konteks sosial budaya, dan pendidikan harus menempatkan kebudayaan sebagai fondasinya. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan Indonesia harus dibangun atas filosofis nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, pentingnya pendidikan untuk anak. Pentingnya pendidikan untuk anak agar anak mampu meningkatkan kesadaran sebagai generasi penerus bangsa yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik untuk negara. Dikarenakan generasi muda yang berkarakter Pancasila sudah terkikis seiring perkembangan zaman. Jika dibiarkan, hal ini dapat meruntuhkan keyakinan para anak muda Indonesia bahwa bangsa sudah tidak tangguh dan berkarakter. Pengertian multikultural. Multikultural berasal dari kata multi dan kultur. Multikultural adalah sebutan dari ragam kehidupan manusia yang mengandung kebiasaan atau folkways, nilai dan norma, ragam budaya serta sistem politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kata multikulturalisme yaitu tentang sikap menerima dan menghargai terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Sejatinya, jika dilihat secara kodrat, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kodrat kemanusiaannya, mereka harus menjalani hubungan dengan orang lain. Latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Hal tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi ada berbagai macam faktor yang menyebabkan munculnya keberagaman di Indonesia. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keadaan geografis yang memunculkan berbagai suku bangsa. 2. Letak posisi Indonesia yang menyilang antar dua samudra dan benua yang menyebabkan budaya asing mudah masuk dan mempengaruhi kemajemukan budaya dan agama. 3. Kondisi iklim dan perbedaan struktur tanah yang mengakibatkan terbentuknya pola pikir dan sistem mata pencaharian serta faktor ekonomi yang berbeda. Yang kelima, pentingnya pendidikan di sekolah dasar. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar dalam lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia yang ditempuh dalam 6 tahun. Tujuan pendidikan sekolah dasar yakni memberikan bekal kemampuan berupa pengetahuan, sikap,
dan keterampilan yang bermanfaat. Keragaman budaya tersebut akan sedikit banyak kebiasaan, aturan moral serta adat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menghadapi pluralitas ini perlu adanya paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Next. Pendidikan berparadigma multikultural sangat penting karena memberikan dampak kepada peserta didik untuk berperilaku toleran, memandang keberagaman yang ada, dan mampu menjaga serta mencintai keberagaman budaya yang dimilikinya. Peserta didik diberi penyadaran dan pengetahuan tentang keberagaman sehingga memiliki kompetensi yang luas mengenai pengetahuan global dan aspek pengetahuan kebudayaan. Hal yang penting lainnya menjadikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum. Next. Tujuan pendidikan. Keenam, tujuan pendidikan multikultural di sekolah. Tujuan utama pendidikan multikultural dapat menjadikan generasi muda sebagai agen peredam konflik antar golongan atau sara yang biasa melibatkan gerakan radikalisme yang kerap terjadi di Indonesia. Di sini ada 3 para ahli yang menyebutkan tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, menurut Yadihudin Baidawi, yaitu menyebutkan bahwa membantu wacana pendidikan mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan peserta didik. Yang maksudnya yaitu apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu menjadi transformator yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah dasar. Lalu yang kedua, menurut Imron Mashhadi, yaitu memperkuat pribadi yang reformasi, memperkuat pribadi untuk mereformasi sosial. Maksudnya pendidikan multikultural memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan. Mereka mampu menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam mereformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan. Lalu yang terakhir menurut Sutarmo, yaitu persamaan dan keunggulan pendidik atau peningkatan pemahaman guru. Maksudnya, untuk menentukan seberapa kooperatif terhadap kesempatan belajar, pendidik harus memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar dan perilaku belajar. Next. Yang ketujuh, manfaat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mencegah sikap radikalisme di era globalisasi. Yang kedua, pendidikan multikultural dapat terintegrasi dengan mata pelajaran agama. Yang ketiga, multikultural dapat menjadikan pemahaman agama dalam masyarakat yang berubah terhadap perbedaan. Yang keempat, sikap yang perlu dirubah menjadi universalisme dengan harapan dapat melahirkan generasi yang siap hidup dalam toleransi dan wacana multikulturalisme, sehingga tidak adanya sikap eksklusifis yang dapat menjadikan peserta didik yang ekstrim terhadap pemahamannya dan kurang mampu memiliki rasa toleransi. Next. Untuk selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Silakan untuk rekan-rekan jika ingin bertanya untuk menyebutkan nama beserta NIM. Saya mau bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Lilis. Saya mau bertanya, apa yang menjadi penunjang dalam melaksanakan pendidikan multikultural di sekolah? Terima kasih. Silakan untuk rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Lilis. Ya,
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lilis. Pertanyaannya, apa penunjang dalam melaksanakan pendidikan multikultural di sekolah? Yang pasti ada beberapa faktor diterapkannya pendidikan multikultural ini, Mbak. Di dalam Indonesia ini kan masyarakatnya heterogen ya. Suku, agama, ras, dan budaya di setiap daerah pun juga berbeda. Kita sadar jika Indonesia ini terdiri atas 300 suku, 6 macam agama, itu pun juga dengan ras dan budaya. Dan yang pasti, perbedaan itu semua menyebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi di pulau lain patut kita hargai. Jadi kesimpulannya, faktor pendukung adanya pendidikan multikultural adalah perbedaan yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Bisa diterima pendapat saya, Mbak Lilis? Baik, Mbak Widya, terima kasih. Ya. Apa ada yang ingin menambahkan argumen? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Silakan Mbak Sri Zahra. bagaimana mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia? Terima kasih. Untuk rekan-rekan kelompok 3, silakan untuk menjawab. Mohon maaf Mbak Sri Zahra, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Iya, bisa. Bagaimana mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia? Saya Aulia Putri Eka Fadia akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Zahra. Bagaimana mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia? Mengembangkan multikultural di Indonesia ada 4 cara, yaitu melalui multikultural dalam kurikulum, 2, penanaman nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran, ketiga, budaya multikultur di sekolah, dan keempat, kegiatan penunjang pendidikan multikultur. Terima kasih. Apa bisa diterima Mbak Sri Zahra untuk jawabannya? Bisa, Mas. Terima kasih. Mungkin untuk rekan-rekan, ada yang ingin menambahkan argumen? Jika tidak ada yang ingin menambahkan argumen, dilanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Maria. Pentingkah pendidikan multikultural diterapkan pada anak usia dini? Silakan untuk rekan-rekan dari kelompok 3 untuk menjawab dari pertanyaan dari Mbak Maria. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Maria. Pertanyaannya yaitu, pentingkah pendidikan multikultural diterapkan pada anak usia dini? Benar begitu? Iya, benar. Menurut saya, tentu karena pendidikan multikultural memiliki peranan penting dalam memberikan potensi positif bagi pengembangan anak usia dini.
untuk membangun perdamaian di masa yang akan datang. Pendidikan berbasis multikultural sebaiknya dapat dikembangkan ke dalam kurikulum sekolah dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstrakurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Pendidikan berbasis multikultural akan menjadi sangat penting diterapkan guna untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat secara luas. Seperti itu, Mbak Maria. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan argumen? Jika tidak ada, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, Mbak Sandy, silakan. Saya Sandy dengan NIM 208000142 ingin bertanya, mengapa berbagai suku, ras, agama, dan budaya melatar belakangi terbentuknya masyarakat multikultural? Silakan dari rekan kelompok 3 untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Sandy. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sandy. Pertanyaannya, mengapa berbagai suku, ras, agama, dan budaya bisa melatar belakangi terbentuknya masyarakat multikultural, yaitu karena adanya beberapa faktor dari sejarah Indonesia, faktor iklim, faktor geografis, kebudayaan asing, dan fisik, serta geologi. Bagaimana Mbak Sandy, apa bisa diterima? Bagaimana Mbak Sandy, apa bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin menambahkan argumen? Silakan Mas Haris. Bagaimana? Apakah argumennya bisa diterima, Mbak Sandy? Iya, bisa. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan argumen lagi? Jika tidak ada, dilanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan jika ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Ita. Sebutkan contoh implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Terima kasih. Silakan rekan-rekan dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ita. Pertanyaannya, sebutkan contoh implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Contoh implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar yaitu ada dua. Yang pertama, menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa. Yang kedua, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar siswa di sekolah. Karena tujuan dari pendidikan multikultural sendiri menjaga nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia serta menegakkan sikap toleransi. Bagaimana Mbak Ita, apa bisa diterima? Baik, Mbak. Terima kasih. Apakah ada rekan-rekan untuk menambahkan argumen?
Jika tidak ada, dilanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Silakan jika ingin bertanya. Saya mau bertanya, Mas. Ya, silakan Mbak Farisa. Ya, kita kan sebagai calon guru ya. Jadi bagaimana strategi yang bisa kita implementasikan sebagai pendidik agar anak sekolah dasar itu memahami pendidikan multikultural? Terima kasih. Mohon maaf Mbak, bisa dikeraskan suaranya, kurang terdengar. Ya, bagaimana strategi kita sebagai pendidik agar anak sekolah dasar memahami pendidikan multikultural? Apakah sudah jelas terdengar? Bisa Mbak, bisa jelas. Ya, terima kasih. Silakan untuk rekan-rekan dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Farisa. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farisa Saramamurti ya. Saya ulang pertanyaannya ya, Mbak. Tadi, kalau nggak salah, bagaimana strategi pendidik agar anak sekolah dasar dapat memahami pendidikan multikultural. Ya, sejatinya jika dilihat secara kodrati tadi, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Bukan begitu, Mbak? Nah, Indonesia ini kan adalah salah satu negara kaya akan keanekaragamannya. Pasti mengutamakan asas Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi tetap satu jua. Dari asas inilah Indonesia memberikan pendidikan multikulturalnya terhadap masyarakat terutama anak sekolah dasar agar paham perbedaan sejak dini. Dan dari asas inilah perbedaan itu menjadi pendorong akan adanya integrasi nasional, bukan malah menjadi pendorong disintegrasi nasional. Seperti itu Mbak, apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada rekan-rekan ingin menambahkan argumen? Baik, jika tidak ada yang menambahkan argumen, dilanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya mau izin untuk bertanya. Ya, silakan Mbak Ayu Rosida. Jelaskan apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia. Saya Aulia Putri akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Jelaskan apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan multikultural di Indonesia. Yang menjadi tantangan untuk melaksanakan multikultural di Indonesia itu ada 3, yaitu agama, suku, bangsa, dan tradisi. Kedua, kepercayaan. Ketiga, toleransi. Begitu Mbak Ayu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada rekan-rekan untuk menambahkan argumen? Baiklah, jika tidak ada, dilanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya Mbak, silakan. Kan kita sebagai mahasiswa ya, mengapa pendidikan multikultural itu perlu dipelajari mahasiswa sebagai calon guru SD? Terima kasih. Mohon maaf Mbak, apa bisa boleh diulangi karena kurang keras suaranya. Kan kita kan sebagai mahasiswa ya, mengapa pendidikan multikultural perlu dipelajari oleh mahasiswa? Kenapa sebagai calon guru SD? Makasih. Sama-sama. Silakan untuk rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Adisti. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Adisti. Pertanyaannya yaitu, mengapa pendidikan multikultural perlu dipelajari oleh mahasiswa sebagai calon guru SD? Menurut saya, kita sebagai calon guru SD sangat penting untuk mempelajari pendidikan multikultural.
karena pendidikan multikultural tersebut adalah suatu proses penanaman cara hidup untuk menghormati secara tulus dan toleransi dalam keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan diberikannya pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental bangsa dalam menghadapi konflik-konflik yang berbau suku antar golongan, ras, dan agama, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi bangsa. Seperti itu, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan argumen? Jika tidak ada, dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan mahasiswa jika ingin bertanya. Saya rasa tidak ada yang bertanya lagi, Mas Pribu. Ditutup aja langsung. Baik, saya akhiri. Saya Alfredo selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.